Saat bendera pertempuran darah besi menyapu penduduk kota Black Frost dan melarikan diri, Zhan Wuhen tiba-tiba menyerang. Dia tampaknya tidak membuat gerakan apapun. Namun, sosoknya tiba-tiba muncul di depan Huang Wuji dan meninju membawa wasiat dunia. Mata Huang Wuji berkilat saat dia membuka tangannya dan membantingnya bersama-sama, menghalangi pukulan Zhan Wuhen. Demonic Qi melonjak dan Kaisar Qi melonjak. Di langit, dua bola cahaya, satu hitam dan satu merah, bertabrakan seperti dua bintang bertabrakan, menyebabkan suara yang menggetarkan bumi terdengar. Dengan mereka berdua di tengah, kekosongan hancur seperti cermin. Ekspresi Huang Wuji sangat sengit, seolah-olah dia mencoba yang terbaik untuk menahan serangan sengit Zhan Wuhen. Tetapi dia hanya tertawa. Terima kasih banyak. Ekspresi Zhan Wuhen tetap tidak berubah. Meskipun dia tahu apa konsekuensi dari pukulan ini, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Tepat saat dia hendak mengeluarkan tinjunya, Huang Wuji menangkapnya dengan kuat, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Di sisi lain, dia tetap tidak terpengaruh. Saat dia mengedarkan Kaisar Qi-nya, tinjunya saling tumpang tindih seperti tiga gelombang, setiap kali lebih ganas daripada yang terakhir. Huang Wuji mengedarkan Profound Art-nya untuk menetralisir kekuatannya. Demonic Qi-nya menderu tanpa henti saat dia mencoba menahan Zhan Wuhen. Dia sudah dalam posisi pasif, dan ini adalah Star Boundary. Jadi bagaimana dia bisa melawan Zhan Wuhen? Sesaat kemudian, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tetapi dia hanya tertawa liar, tidak bergerak. Dalam sekejap mata, Demonic Qi yang deras meledak dari kejauhan seperti naga banjir dan bergegas ke kekosongan yang rusak di sekitarnya. The Demonic Qi seperti tinta, mewarnai langit hitam. Dalam sekejap, titik hitam muncul di antara dunia. Bintik-bintik ini tidak berbeda dari yang pernah muncul di medan perang domain barat sebelumnya. Dan itu sebenarnya adalah terowongan yang menghubungkan dua dunia. Zhan Wuhen tiba-tiba mengerti apa yang direncanakan para Sein Demon. Medan perang di wilayah barat hanyalah kedok. Apa yang benar-benar diinginkan Sein Demon adalah menghubungkan Star Boundary ke wilayah iblis sepenuhnya. Hanya saja dia tidak begitu mengerti mengapa Ken Ye bisa membuka lorong antara dua dunia sebelumnya. Karena beberapa alasan khusus, dia bisa menggunakan dirinya sebagai jembatan untuk menghubungkan dua dunia. Bagaimana Huang Wuji melakukannya? Dia adalah Demon Sein dari Demon Rache dan tidak ada hubungannya dengan Star Boundary. Meskipun pertarungannya dengannya telah menyebabkan kekosongan Star Boundary menjadi tidak stabil dan penghalang dunia menjadi lemah, itu tidak sampai pada titik di mana itu bisa dipatahkan dalam sekejap. Bagaimana dia bisa membangun jembatan ini sendiri? Apakah ada kekuatan kuat dari wilayah iblis yang bisa memberikan dukungan? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mencapai prestasi seperti itu? Juga, dari mana Ki iblis ini berasal? Mempertimbangkan situasi antara Huang Wuji dan dirinya sendiri, 9 Sein Demon lainnya pastilah sama. Di wilayah barat, satu pintu masuk dunia akan memungkinkan semua kekuatan Star Boundary tiba tepat waktu, memberi mereka kesempatan untuk menghentikan invasi. Jika 10 pintu masuk dunia seperti itu muncul di Star Boundary, siapa yang bisa menghentikan invasi ras iblis? Tanpa waktu untuk berpikir, Zhan Wuhen hanya tahu bahwa jika dia tidak segera menghabisi Huang Wuji, Star Boundary pasti akan menghadapi bencana besar. Dalam kemarahannya, dia melepaskan kekuatan penuhnya. Dalam sekejap mata, darah mengalir dari sudut mulut Huang Wuji, tetapi senyum di wajahnya semakin lebar. Titik tinta yang baru terbentuk itu tidak besar, hanya berjari-jari beberapa puluh meter. Tetapi dari ujung sana muncul aura dunia lain. Zhan Wuhen pernah ke wilayah iblis sebelumnya. Jadi dia secara alami menyadari bahwa aura ini milik wilayah iblis. Kedua dunia sekarang terhubung. Pada saat berikutnya, ekspresi Zhan Wuhen berubah. Melihat ke atas, dia melihat jumlah Demonic Qi yang tak terbayangkan menyembur keluar dari titik hitam. Demonic Qi yang ditembakkan dari kejauhan sudah cukup besar. Tapi itu hanya membuka pintu masuk dunia selebar 100 meter. Tapi sekarang, Demonic Qi yang keluar dari lorong yang baru terbentuk ini 1000 kali lebih kuat dari sebelumnya. Qi iblis tampaknya memberi nutrisi, dan setiap kali keluar dari terowongan, itu akan sedikit mengembang. Setelah selusin napas waktu, radius terowongan 100 meter tiba-tiba meluas menjadi 1000 meter, dan kecepatannya tidak berhenti. Sejauh mata memandang, langit tampak tertutup lapisan awan gelap yang tebal, seolah dipenuhi tinta. Di tempat yang penuh dengan tinta ini, kedua hukum dunia besar bertemu dan menyatu, mengubah seluruh dunia menjadi tanah iblis. Zhan Wuhen berteriak dengan marah, "Buka!" Otot-otot di lengannya menonjol dan di bawah pengaruh hukum tinjunya, yang selama ini ditekan, menyerang ke arah dada Huang Wuji. Suara samar tulang patah terdengar, meskipun Huang Wuji adalah Sein Demon pertama di wilayah iblis. Dalam situasi ini di mana dia hanya bisa bertahan dan tidak menyerang,
dia tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Pukulan Zhan Wuhen telah menyebabkan cedera yang cukup serius. Namun, Huang Wuji menolak untuk melepaskannya. Ki iblisnya melonjak saat dia bergegas menuju Zhan Wuhen, siap untuk membawanya turun bersamanya bahkan jika dia harus mati. Dengan seringai di wajahnya, dia berteriak, Kaisar Agung Darah Besi memenuhi reputasinya. Tekanan mengerikan turun dari langit. Begitu kuat sehingga bahkan ekspresi Zhan Wuhen berubah drastis saat dia melihat ke arah Huang Wuji dengan terkejut. Hanya untuk melihat mulutnya dipenuhi darah saat dia terkekeh. Ini dia. Kata-kata ini muncul entah dari mana. Tetapi begitu kata-kata ini jatuh, dari titik hitam raksasa, sebuah tangan raksasa turun dari langit dan mengulurkan tangan ke arah dua orang yang terjebak dalam kebuntuan. Kecepatan di mana tangan raksasa ini mengulurkan sangat lambat. Tetapi saat jatuh, dunia tampak runtuh. Dan dengan setiap jatuhnya, bahu Zhan Wuhen menjadi lebih berat. Dia ingin melarikan diri. Tetapi Huang Wuji tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Bahkan jika itu berarti melukainya, dia lebih suka membatasinya di sini. Sepertinya hanya beberapa saat telah berlalu. Tetapi juga terasa seperti bertahun-tahun telah berlalu. Ketika tangan raksasa itu turun, ki iblis yang memenuhi langit tiba-tiba bubar. Dan tanah iblis yang telah terkorosi tiba-tiba meluas beberapa ratus kilometer sementara Zhan Wuhen dan Huang Wuji yang terjebak dalam kebuntuan. Keduanya menghilang. Ada 9 adegan serupa di Star Boundary. 13 Saint Demon telah menghilang. Dan 7 Kaisar Agung juga telah menghilang. Di bawah langit yang cerah, 10 Demon Land telah muncul. Demonic Ki yang bergulir terus menyerang dari Demon Territory. Terus-menerus memperluas area permukaan Demon Land dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan setelah waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh, gerakan itu berangsur-angsur menghilang. Di atas tanah iblis, pasukan ras iblis menyeberang dan muncul dengan tertib. Bencana besar langsung turun. Di medan perang domain barat, wajah Yang Kai pucat dan keringat dingin menetes di dahinya. Li Wui belum pernah melihatnya kehilangan ketenangannya seperti ini sebelumnya. Jadi dia dengan cepat bertanya, apa yang terjadi? Apa yang baru saja kamu katakan tentang penghalang dunia? Yang Kai menoleh untuk menatapnya. Pupil matanya mengecil seukuran jarum saat dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, baru saja, aku merasa bahwa penghalang dunia tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah. Dan kemudian patah di 10 tempat. Alam Kaisar biasa tidak akan bisa merasakan ini, bahkan Kaisar Sudo. Namun, Yang Kai telah mewarisi warisan Kaisar Agung Bulan Cerah dan memperoleh persetujuan dari kehendak dunia. Jadi jika sesuatu terjadi pada dunia, dia secara alami akan dapat merasakannya. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak komandan pasukan tersentak. Li Wui mengerutkan kening. Mungkin Kaisar Agung telah bertarung dengan mereka. Setiap tindakan Kaisar Agung melibatkan dunia, dan Saint Demon adalah musuh yang kuat. Jika mereka benar-benar bertarung, itu pasti akan menghasilkan pertempuran yang menghancurkan bumi. Jadi tidak mengherankan jika dunia akan terpengaruh. Lebih dari 1 dekade yang lalu, ketika Demon Rache pertama kali menginvasi Star Boundary, Kaisar Agung tidak berani bertindak gegabah karena mereka memiliki kekhawatiran seperti itu. Tetapi sekarang setelah para Saint Demon telah tiba, bahkan jika mereka memiliki kekhawatiran seperti itu, mereka tidak punya pilihan selain bertindak. Mendengar ini, semua panglima pasukan mengangguk setuju. Wajah Yang Kai masih pucat saat dia menatap Li Wui dan berkata, aura Kaisar Agung telah menghilang. Suara itu tiba-tiba berhenti ketika semua orang menatap Yang Kai dengan tak percaya. Mata Li Wui menyipit saat dia bertanya, yang mana? Yang Kai menelan ludahnya dan berteriak, semuanya. Mustahil, Li Wui berseru, itu benar-benar tidak mungkin. Kaisar Agung sudah berdiri di puncak dunia ini. Jadi tidak peduli seberapa kuat para Saint Demon. Mereka mungkin belum tentu lebih kuat dari mereka. Selain itu, dalam pertempuran melawan Saint Demon di Star Boundary, Kaisar Agung selalu memiliki keuntungan alami. Jadi bagaimana mereka bisa menghilang tanpa alasan? Jika hanya 1 atau 2 dari mereka, itu mungkin saja. Tetapi untuk semua orang, Li Wui adalah orang pertama yang tidak mempercayainya. Kata-kata ini hanya diucapkan karena naluri. Li Wui tahu bahwa Yang Kai tidak akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Karena dia berkata begitu, dia pasti merasakan sesuatu. Memikirkan kembali bagaimana dia belum menerima tanggapan apapun dari Zhan Wuhen barusan. Li Wui tidak bisa menahan kerutan saat dia mengeluarkan Space Spirit Beat dan mengaktifkan kekuatannya dengan Divine Sense-nya. Di bawah hukum luar angkasa yang bergejolak, wajah Li Wui tenggelam. Manik roh luar angkasa ini terhubung dengan Kaisar Agung Bela Diri Binatang Mo Huang. Jika Kaisar Agung masih di dunia ini, dimanapun dia berada, selama dia tidak berada di dalam arah air roh besar yang memotong dunia, Li Wui akan dapat langsung mencapai sisi Mo Huang. Tapi sekarang,
Setelah mengaktifkan Space Spirit Bead, tidak ada reaksi, yang hanya menyisakan 3 kemungkinan. Yang pertama adalah Space Spirit Bead di tangan Mo Huang telah hancur. Tapi bagaimana Space Spirit Bead di tangan Mo Huang bisa hancur tanpa alasan, kecuali dia mati? Kemungkinan kedua adalah Mo Huang berada di dalam Grid Arai yang memotong dunia. Jadi Space Spirit Bead tidak berguna. Tapi Grid Arai macam apa di dunia ini yang bisa menghentikan Kaisar Agung? Lalu hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Mo Huang tidak ada di dunia ini. Melihat Li Wuyi mengeluarkan Space Spirit Bead untuk verifikasi, Yang Kai juga segera mengeluarkan Space Spirit Bead. Manik roh luar angkasa ini terkait dengan Yurumeng. Tetapi setelah fluktuasi hukum luar angkasa, itu memiliki hasil yang sama dengan Li Wuyi. Keduanya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kaisar Agung benar-benar menghilang pada saat yang sama, menyebabkan kekacauan besar. Jika Kaisar Agung tidak muncul, siapa yang bisa menghentikan Demon Sein? Mungkinkah mereka pergi ke wilayah iblis? Li Wuyi menebak. Yang Kai mengangguk dan berkata, itu mungkin. Tapi, namun, bagaimana mereka bisa menghilang pada saat yang sama? Yang Kai tidak bisa memahami hal ini. Kaisar Agung telah berpisah menjadi 10 arah yang berbeda untuk mengejar mereka. Jadi secara logis, hal-hal yang mereka temui seharusnya tidak sama. Jadi bagaimana mereka bisa terjadi pada saat yang sama?